Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ubaidillah dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan program studi Teknik Arsitektur akan menjelaskan video struktur bangunan tinggi mata kuliah Teknologi Bangunan 4. Bangunan tinggi yang telah saya buat ini terdiri dari podium, ruang antara, dan tower bangunan, di mana podium dimulai dari lantai 1 hingga lantai 3, serta ruang antara berada di lantai 4, berguna untuk sirkulasi udara atau kebutuhan pengguna seperti taman, kantin, dan lain-lain. Kemudian di lantai 5 hingga lantai 12 merupakan tower bangunan, yang mana ini bisa digunakan untuk tempat hotel, apartemen, atau yang lain. Sistem struktur yang digunakan pada bangunan tinggi ini menggunakan sistem struktur rangka kaku dan inti struktur atau core struktur. Sistem struktur rangka kaku terdiri dari kolom dan balok yang bekerja saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kolom sebagai unsur vertikal yang bertugas menerima beban dan gaya, sedangkan balok sebagai unsur horizontal yang mana bertugas sebagai pembagi beban dan gaya. Sistemnya berbentuk pola grid persegi dengan panjang atau lebar 8 meter tiap kolomnya. Organisasi grid serupa saya gunakan untuk bidang horizontal yang terdiri atas balok dan gelanggar. Dan kemudian untuk inti strukturnya bertugas untuk menambah ketahanan lateral bangunan, dan juga biasanya digunakan untuk sistem-sistem mekanis dan transportasi vertikal seperti lift barang ataupun lift pengguna, dan juga digunakan sebagai tempat utilitas atau perpipaan, bisa berpipa air bersih, air kotor, dan kelistrikan ataupun tata udara gedung. Pondasi yang digunakan pada bangunan tinggi ini menggunakan pondasi tiang panjang, di mana pondasi ini merupakan pondasi precast yang mana pondasi akan ditanamkan ke dalam tanah dan kemudian dipukul oleh hammer yang ada pada alat berat. Pondasi akan didirikan terlebih dahulu oleh alat hammer dan kemudian dihentakkan tersebut menghantam ke arah tanah hingga kedalaman tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini merupakan proses konstruksi bangunan tinggi setinggi 12 lantai, di mana terlihat susunan kolom, balok, plat lantai disusun mulai dari basement hingga lantai paling atas. Untuk core struktur ini digunakan sebagai tempat sistem kendaraan vertikal, dan juga ada toilet serta jalur-jalur perpipaan untuk utilitas. Sistem kelistrikan yang ada pada bangunan tinggi ini berasal dari perusahaan listrik negara yang biasa disebut PLN. Kemudian didistribusikan menuju bangunan tinggi ini dengan dikumpulkan di trafo, dan juga disediakan generator listrik yang mana jika nanti sumber yang berasal dari PLN itu mati, listrik tetap ada berasal dari generator ini. Aliran listrik yang berasal dari trafo ini kemudian disalurkan atau didistribusikan kembali menuju ke seluruh area gedung, dengan tiap lantai memiliki panel-panel MCB untuk mengontrol listrik yang mengalir di tiap bangunan atau tiap lantai agar lebih aman dan juga mudah dalam perawatannya. Ini merupakan
area tempat tata udara pada gedung bangunan tinggi ini, yang mana sebagai penyedia udara yang bersih seperti air conditioner yang dialirkan ke seluruh area gedung ini untuk memberikan sirkulasi udara yang baik. Sistem pada bangunan tinggi ini menggunakan sistem terpusat, yang mana akan menghemat dari segi biaya ataupun segi-segi ekonomisme yang lainnya. Sistem air bersih yang ada pada bangunan ini berasal dari sumur bor, kemudian dikumpulkan di dalam ground tank atau tangki penyimpanan air yang ada di bawah, dan kemudian didistribusikan menggunakan engine pump, dialirkan ke atas hingga ke seluruh area yang membutuhkan air seperti toilet, kamar mandi, tempat cuci, makan, dan lain-lain. Dan juga engine pump ini juga memompa air hingga ke arah tangki yang ada di atas untuk sistem kebakaran. Sistem air kotor yang ada pada bangunan tinggi ini dibedakan menjadi dua jenis perpipaan. Yang pertama ada pipa duck water, yang kedua adalah pipa grey water. Duck water sebagai pipa yang berasal dari toilet, kemudian grey water yang berasal dari kamar mandi, wastafel, ataupun limbah-limbah cucian, yang kemudian disalurkan di dua jenis septic tank berbeda. Yang pertama ada septic tank untuk duck water, dan yang kedua untuk grey waternya. Sistem utilitas air hujan yang ada pada bangunan tinggi ini memanfaatkan pipa talang yang ada di area-area atap untuk mengalirkan air hujan menuju ke area sumur resapan, yang nantinya pada sumur resapan ini air bisa turun ke tanah dan bisa dimanfaatkan kembali. Sistem kebakaran yang ada pada bangunan tinggi ini menggunakan mata sprinkler yang sering ada pada bangunan tinggi yang lainnya. Air yang ada diambil dari sumur bor yang kemudian dipompa hingga ke tangki yang ada di atas, yang nantinya tersebar luaskan ke seluruh area ini dan akan menyemprotkan airnya jika terjadi sensor-sensor kebakaran seperti asap ataupun api.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.